Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Renting Cerita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan tokoh, hanyalah kebetulan semata, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengar kisah ini, kita lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini, dan menjadi kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang kakek tua yang sangat miskin. Setiap hari, ia bekerja keras di kebunnya untuk bertahan hidup, meski tubuhnya sudah lemah dan tak lagi kuat. Suatu hari, saat kakek itu sedang berjalan menuju kebunnya, ia terjatuh dan kesakitan. Ia berteriak minta tolong, namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Tiba-tiba, seekor ular besar muncul dari semak-semak. Banyak orang yang takut dengan ular, tetapi kakek itu tidak merasa takut. Ia hanya bisa menatap ular itu dengan lemah, berusaha untuk bangkit. Tanpa diduga, ular itu merayap mendekat dan dengan lembut menggigit lengan kakek, membantunya untuk berdiri. Ular tersebut kemudian mengarahkannya menuju sebuah batu besar, tempat di mana kakek bisa duduk untuk beristirahat. Setelah beberapa waktu, kakek merasa lebih baik. Ular itu kemudian pergi begitu saja, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kakek pun menceritakan kejadian itu kepada warga desa, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai cerita aneh. Meski demikian, kakek tahu bahwa ular itu telah membantunya dalam saat-saat yang sangat sulit. Hari-hari berlalu, dan kakek terus bekerja di kebunnya. Suatu hari, beberapa pemburu dari desa lain datang ke desa tersebut. Mereka mendengar cerita tentang ular besar yang membantu kakek dan berniat menangkapnya. Mereka percaya bahwa ular tersebut memiliki kekuatan magis yang bisa memberi mereka keberuntungan. Namun, saat mereka menemukan ular itu, tiba-tiba ular itu muncul lagi, melindungi kakek dengan tubuhnya yang besar. Pemburu-pemburu itu takut dan mundur, menyadari bahwa ular tersebut bukanlah musuh, melainkan penjaga yang setia. Kakek kemudian memberitahu mereka bahwa tidak semua yang tampak menakutkan itu berbahaya. Ular yang mereka cari ternyata adalah teman yang setia, bukan musuh yang harus diburu. Cerita ini menjadi legenda di desa itu, mengajarkan orang-orang untuk tidak menghakimi sesuatu hanya berdasarkan penampilan, dan menghargai bantuan yang datang dari tempat yang tak terduga. Setelah kejadian itu, kakek tua mulai merenung tentang pertemuan tak terduga dengan ular tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kejadian itu, seperti ada kekuatan alam yang lebih besar yang sedang mengarahkannya. Meskipun tak ada orang yang benar-benar percaya, kakek merasa beruntung dan lebih percaya pada kekuatan kebaikan yang ada di dunia ini. Beberapa minggu kemudian, kakek kembali bekerja di kebunnya, seperti biasa. Namun, hidupnya mulai berubah. Kebunnya, yang dulunya hanya menghasilkan sedikit sayur, mulai berkembang pesat. Tanaman-tanaman yang ia tanam tumbuh subur, bahkan lebih cepat dan lebih sehat daripada sebelumnya. Ia merasa bahwa keberuntungan mulai berpihak padanya. Suatu hari, setelah kakek selesai bekerja di kebun, ia kembali duduk di batu besar di dekat sungai, tempat di mana ia pertama kali bertemu ular. Saat ia duduk, tiba-tiba ular besar itu muncul lagi, tetapi kali ini lebih dekat. Ular itu melilitkan tubuhnya di sekitar batu dan menatap kakek dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Kakek tahu bahwa ular ini bukanlah ular biasa, melainkan sesuatu yang lebih dari sekadar binatang. "Kau telah membantu saya," kata kakek dengan suara lembut. "Meskipun tahu ular itu tidak bisa berbicara, aku tidak tahu mengapa kamu menolongku, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang membimbing kita." Ular itu seolah mengerti, merayap lebih dekat dan meletakkan kepala besar di kaki kakek. Dalam heningnya, kakek merasakan ada hubungan yang lebih dalam antara dirinya dan ular itu. Ia merasa bahwa ular itu adalah simbol dari alam, yang tidak selalu dihargai atau dipahami, tetapi memiliki peran penting dalam keseimbangan dunia. Kakek akhirnya memutuskan untuk berdoa dan bersyukur atas segala keberkahan yang ia terima. Ia juga mulai menjaga kebunnya dengan lebih hati-hati, menanam lebih banyak tanaman dan merawatnya dengan penuh kasih. Setiap kali ada yang datang untuk melihat kebunnya, kakek bercerita tentang ular besar yang telah menolongnya dan bagaimana ia telah mengajarkan banyak hal tentang kesabaran dan rasa syukur. Suatu hari, ketika kakek sedang mengumpulkan hasil panen, seorang tetangga datang dan bertanya, "Kakek, bagaimana kebunmu bisa menjadi begitu subur? Apa rahasianya?" Kakek tersenyum, "Kadang,
Ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Terkadang bantuan datang dari tempat yang tidak kita duga. Tapi yang paling penting adalah, kita harus selalu menghargai setiap kehidupan yang ada di sekitar kita, tak peduli seberapa kecil atau menakutkan mereka. Beberapa bulan kemudian, cerita tentang kakek dan ular besar tersebar ke desa-desa sekitarnya. Banyak orang yang datang untuk mendengarkan kisah kakek, dan mereka mulai memahami pesan yang terkandung di dalamnya, bahwa kita harus belajar untuk tidak menilai sesuatu hanya berdasarkan penampilannya, dan bahwa setiap makhluk, besar atau kecil, memiliki peran dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, ular itu tidak pernah muncul lagi. Kakek merasa bahwa ia telah diberikan pelajaran yang sangat berharga. Dan walaupun ular itu tidak lagi datang untuk menolongnya, ia tahu bahwa apa yang telah diberikan oleh alam itu jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Kebunnya tetap subur, hidupnya terus berlanjut dengan damai, dan ia merasa lebih dekat dengan alam serta makhluk-makhluk di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang kakek tua dan ular besar semakin dikenal di luar desa kecil tempat mereka tinggal. Banyak orang datang dari jauh hanya untuk mendengar kisah yang begitu luar biasa itu. Meskipun sebagian orang datang hanya untuk melihat kebun kakek yang subur, yang lain datang untuk mencari kebijaksanaan yang terkandung dalam cerita tersebut. Suatu hari, seorang pemuda dari desa yang jauh datang dengan hati penuh keraguan. Ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis seperti itu. Ia berpikir bahwa kebun kakek yang subur mungkin hanya hasil dari kerja kerasnya saja, tanpa ada campur tangan ular atau kekuatan gaib. Namun, setelah mendengar cerita kakek secara langsung, ia merasa ada sesuatu yang mempengaruhi hatinya. "Apakah benar ular itu menolongmu?" tanya pemuda itu, dengan sedikit ragu. Kakek tersenyum bijak dan menjawab, "Terkadang, bantuan datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Kita tidak bisa hanya percaya pada apa yang kita lihat, tetapi juga harus merasakan dengan hati. Alam ini penuh dengan misteri, dan kita hanyalah bagian kecil darinya." Pemuda itu merasa terpukul oleh kata-kata kakek. Ia telah hidup begitu lama dengan pandangan sempit, hanya mempercayai apa yang bisa ia lihat dan sentuh. Ia sadar, selama ini ia terlalu sering mengabaikan makna yang lebih dalam dalam hidupnya, berfokus pada pencapaian materi dan kesuksesan duniawi. "Apakah kamu pernah merasa takut dengan ular itu?" tanya pemuda itu lagi, ingin memahami lebih dalam. Kakek menjawab, "Dulu, aku juga takut pada ular. Seperti kebanyakan orang, aku hanya melihatnya sebagai sesuatu yang berbahaya. Tapi setelah kejadian itu, aku belajar bahwa ada banyak hal di dunia ini yang bisa menolong kita. Bahkan dari tempat yang paling tak terduga, ular itu datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan bahwa dalam hidup, kita harus berani membuka hati dan menerima apa yang datang, meskipun itu mungkin berbeda dari yang kita bayangkan." Pemuda itu terdiam, berpikir panjang. Beberapa jam kemudian, ketika kakek sedang tidur di bawah pohon besar di dekat kebunnya, pemuda itu memutuskan untuk pergi ke hutan dekat desa untuk mencari ular itu. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang berani, ia merasa terdorong untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini daripada apa yang tampak di permukaan. Di hutan, pemuda itu berjalan tanpa tujuan, mencari jejak ular yang pernah menolong kakek. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan, tetapi rasa penasaran dan keinginan untuk belajar lebih banyak tentang dunia yang lebih besar mendorongnya untuk terus maju. Waktu berlalu, namun ia tidak menemukan ular itu. Saat ia hampir menyerah dan berpikir untuk kembali, ia tiba-tiba mendengar suara gemerisik di semak-semak. Pemuda itu berhenti, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berpikir bahwa mungkin ia akan menemui ular itu, tetapi saat ia menoleh, yang ia lihat justru seekor burung kecil yang terjebak dalam jaring pemburu. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu segera membebaskan burung itu dengan hati-hati. "Kenapa aku harus membantu burung kecil ini?" pikirnya, sambil melepaskan burung itu. Namun, dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa, meskipun tidak dapat menemukan ular yang ia cari, ia telah melakukan sesuatu yang baik. Ketika pemuda itu kembali ke desa, ia bertemu kakek di kebun. Kakek melihat perubahan di wajahnya dan tersenyum.
Apakah kamu menemukan ular itu? Tanya kakek dengan lembut. Pemuda itu menggelengkan kepala. Tidak, kakek, tapi saya menemukan hal lain yang lebih penting. Saya menyelamatkan seekor burung yang terjebak di jaring. Saya merasa, sepertinya itu adalah bagian dari pelajaran yang sama. Kakek tersenyum lebih lebar. Itulah yang aku maksudkan, alam ini memberi kita banyak pelajaran, tetapi kita harus siap untuk menerima kebaikan dalam bentuk apapun. Mungkin ular itu tidak muncul karena kamu sudah memahami inti dari pesan yang ingin disampaikan, bahwa kebaikan bisa datang dalam banyak bentuk, dan kadang kita harus melihat lebih dari sekadar penampilan. Sejak hari itu, pemuda itu mulai berubah. Ia mulai menghargai kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Ia mulai melihat dunia dengan mata hati, bukan hanya dengan mata fisiknya. Ia mulai membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan, menghargai setiap makhluk hidup, besar atau kecil, karena ia menyadari bahwa semuanya memiliki peran dalam keseimbangan alam. Kakek tua itu pun semakin dihormati di desa, bukan hanya karena kebunnya yang subur, tetapi juga karena kebijaksanaan yang ia bagi dengan orang lain. Banyak orang yang datang mencari petunjuk hidup, dan kakek selalu memberi mereka satu nasihat yang sama, jangan takut pada hal-hal yang tak kita pahami. Kadang, kebesaran dan kebaikan datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Kisah tentang ular yang menolong kakek itu akhirnya menjadi legenda yang tidak hanya dikenal di desa tersebut, tetapi juga di banyak desa sekitarnya. Dan meskipun ular itu tidak pernah kembali, dampak dari pertemuan itu terus terasa. Orang-orang mulai lebih menghargai alam dan segala isinya, tidak lagi takut pada yang tampak asing, dan belajar untuk menerima kebaikan dalam segala bentuknya. Itulah pelajaran terbesar yang diberikan oleh ular itu, bahwa dalam hidup ini, kita harus belajar untuk melihat dengan hati, untuk memahami bahwa dalam setiap kehidupan, bahkan yang paling sederhana, terdapat sebuah kebaikan yang tersembunyi.